Oke, jadi selamat pagi kepada teman-teman semua. Selamat pagi Bapak dosen, kakak hormat, dan perkenalkan nama saya Melunggi dan saya NIM 56 2012 3231 dan baru saja pulang dari Amerika mengikuti program YSILI yang diinisiasi dari pemerintah Amerika, dan saya mau membagikan pengalaman saya dari Amerika selama 5 minggu di US. Jadi pertama konten atau daftar isi atau ya konten yang saya akan bagikan saat ini, yang pertama tentang Wisely, apa itu Wisely dan prosesnya. Yang kedua University of Connecticut atau tempat di mana saya tinggal. Yang ketiga what we did, apa yang kita lakukan. Yang keempat apa yang membuat Amerika itu beda. Yang kelima kehidupan kampus. Dan berikutnya follow up program setelah balik dari Amerika, apa yang kita lakukan. Dan yang berikutnya keuntungan daripada program ini. Dan yang terakhir kesimpulan. Oke, yang pertama apa itu Wisely? Wisely atau yang di kepanjangannya Young South Asia Leader Initiative, atau salah satu program yang salah satu program pertukaran pemuda, bukan mahasiswa, pertukaran pemuda yang diinisiasi oleh pemerintah Amerika di eranya Barack Obama guna menjalin diplomasi antara Amerika dan negara-negara ASEAN. Jadi Amerika sebagai negara superpower, mereka melakukan soft diplomacy atau diplomasi halus agar tetap keutuhan Amerikanya itu utuh, sehingga mereka melakukan banyak program pertukaran mahasiswa, pertukaran pemuda, dan lain sebagainya. Dan Wisely juga salah satunya. Di sana ada term atau masa yang dilakukan pertama, yaitu dalam spring dan juga fall. Jadi dalam setahun itu ada 2 kali pertukaran pemuda, ya, yaitu di bulan Februari sampai April, dan yang terakhir adalah September sampai November, dan saya ikutnya di fall. Dan prosesnya seperti apa? Prosesnya yang pertama adalah 3 esai ditulis dalam 250 kata. Nah, untuk pertanyaannya itu nanti saat apply pasti ada kasih pertanyaan. Pertanyaan ini yang kamu tulis sekitar 250 kata. Setelah 250 katanya itu selesai, yang berikutnya adalah interview atau wawancara. Wawancara itu langsung dengan orang-orang di Wisely yang ada di Jakarta. Setelah dua-duanya lolos, tinggal visanya itu di Jakarta. Setelah visa selesai, berangkat ke Amerika. Nah, untuk biaya visa dan lain-lain sebagainya mereka yang cover. Jadi mereka yang bayarkan semua hotel, visa, dan lain sebagainya. Nah, di sini itu kita tidak sembarang pilih tema dan lain sebagainya. Jadi teman-teman semua itu ada patternnya, di mana kita dikasih opsi untuk pilih tema-temanya. Nah, yang saya sarankan di sini adalah pilih tema sesuai dengan apa yang kau lakukan atau your passion, apa yang kau tertarik dan sebagainya. Jadi di sini ada inovasi, ada civic engagement, ada environment, ada government, dan lain-lain. Jadi teman-teman sekalian, yang saya pilih adalah inovasi dan entrepreneurship, di mana berfokus pada inovasi dan bisnis. Jadi kita pakai alat-alat inovasi guna menunjang bisnis yang kita jalankan. Nah, lebih pada itu, sehingga dalam menjelaskan pengalaman saya di Amerika pasti tertuju pada topik ini, yaitu inovasi sama entrepreneur. Nah, jadi di si kampus ini atau UConn atau University of Connecticut ini adalah tempat di mana saya tinggal selama sekitar 3 mingguan, yaitu kampus tertua dan juga public university di Connecticut State. Jadi di Amerika itu sekitar 51 state dan salah satunya adalah Connecticut. Nah, saya tinggalnya di Connecticut. Nah, mereka pakai husky atau anjing sebagai maskotnya mereka. Dan kampus ini didirikan pada tahun 1881. Nah, saya menjelaskan tentang husky atau maskot yang tadi saya bilang. Jadi setiap kampus di Amerika, tidak semua tapi kampus-kampus public university itu harus punya maskot, di mana maskot itu harus melekat pada diri mahasiswanya. Jadi di Connecticut itu anjing ini namanya Jonathan. Jadi pada tahun 1933 mahasiswa mereka voting, ada beberapa pilihan yang mereka taruh, dan husky terpilih sebagai simbol keberanian, kekuatan, juga ketahanan pada saat itu, sehingga mereka tetapkan husky sebagai mereka punya maskot. Nah, nama Jonathan itu diambil dari salah satu gubernur yang ada di Connecticut,
yang mendukung revolusi Amerika saat itu. Nah, teman-teman sekalian, Amerika ini dijajah oleh Portugis, di mana orang-orang Portugis yang datang mendiami di Amerika, sehingga saat itu jadi bentrok antara kolonial sama Amerika saat itu, sehingga Jonathan Trumbull adalah satu-satunya gubernur yang mendukung revolusi Amerika waktu di Connecticut, sehingga mereka ambil Jonathan. Nah, apa yang kita lakukan selama 3 minggu di Connecticut dan 2 minggu di journey atau jalan-jalan di beberapa state. Nah, jadi teman-teman sekalian, kita 3 hari dalam seminggu, 3 harinya itu di dalam kelas, yaitu group project untuk bawa ke DC, panel dengan teman-teman di Afrika Amerika, Asia Amerika, dan juga undang narasumber yang sukses di bagian bisnis untuk bicara atau membawa materi di dalam kelas. Nah, 3 hari berikutnya adalah trip atau out trip, di mana kita mengunjungi kantor, mengunjungi universitas, museum. Setelah itu sore harinya kita volunteering ke panti asuhan, volunteeringnya ke gereja untuk menyediakan makanan buat teman-teman atau orang-orang yang tidak punya rumah dan lain-lain. Dan satu harinya di hari Minggu adalah hari istirahat. Nah, universitas yang kita kunjungi yaitu banyak sekali universitas yang kita kunjungi, tapi yang saya mau jelaskan di sini ada beberapa. Yang pertama, Brown University itu di Rhode Island, tempat dimana pertama kali dari Indonesia ke sini, ke Rhode Island. Dan berikutnya ada University of Connecticut, tempat dimana kita tinggal. Yang kedua, Yale University, kampus juga yang masuk dalam top 10 university di dunia. Yang berikutnya Harvard University, salah satu kampus terbaik di dunia yang urutan 1-2-nya. MIT itu urutan 1 di dunia di bagian research dan teknologi, dan Princeton University. Jadi teman-teman sekalian, tempat yang kami jalani tempat-tempat yang wow, seperti universitas yang kita jalan. Harvard itu salah satu kampus terbaik lah, sama MIT. Dan state atau negara-negara bagian yang kita jalan, teman-teman sekalian jangan lihat dengan gambar yang belakang ini adalah patung Liberty di New York. State yang kami pergi adalah Rhode Island, Connecticut, Massachusetts itu di Boston, New York, New Jersey, Pennsylvania itu di Philadelphia, Delaware, Maryland, DC yang kita jalan. Jadi sekitar 9 state yang kita jalan. Nah, teman-teman sekalian, saya sangat senang untuk menampilkan atau menjelaskan tentang gambar ini, yaitu mungkin teman-teman semua tahu tentang Martin Luther King Jr. Dia pemimpin orang kulit hitam yang mengakhiri diskriminasi rasial antara kulit putih dan kulit hitam di Amerika, sehingga saya taruh gambar ini. Sangat senang sekali bisa berfoto dengan beliau dia, walaupun hanya patung. Dan tempat-tempat terkenal yang kami kunjungi, yang pertama Harvard University dan MIT. Rocky Rambo itu di Rambo 3 atau apa begitu, yang dia tinju. Nah, kita pernah ke situ. Food Bank, kayak bank untuk makanan yang menyediakan makanan dengan harga yang relatif murah kepada orang-orang yang tidak punya makanan. Central Park New York, mungkin teman-teman bisa cari, patung Liberty, Brooklyn Bridge atau jembatan Brooklyn, White House sama US Capitol, US Capitol yang belakang itu di backgroundnya ini. Terus Museum Holocaust, museum yang mana orang-orang Nazi atau kepemimpinan Hitler membunuh orang-orang Yahudi. World Bank atau Bank Dunia kita kunjungi juga di United Nations atau PBB. Terus Times Square New York, dan saya rasa masih banyak tempat-tempat terkenal, tapi inilah yang saya bisa sharing ke teman-teman semua. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat ada beberapa foto yang saya bisa share di sini. Yang pertama patung, yang keduanya itu di BBB, yang ketiga yang bagian atasnya itu adalah Times Square New York, terus bagian bawah adalah US Capitol. Oke teman-teman, kita bahas sejarah sedikit. Di sini adalah patung yang belakang ini adalah memorial atau Abraham Lincoln Memorial, di mana presiden kulit putih yang mengakhiri diskriminasi rasial antara Martin Luther King Jr. yang tadi itu orang kulit hitam, dan ini presiden orang kulit putih, di mana mereka mengakhiri diskriminasi rasial. Teman-teman sekalian, saya sangat senang untuk bahas ini karena sampai saat mereka mengakhiri perbudakan antara kulit hitam dan kulit putih, sehingga semuanya terpengaruh sampai sekarang ada di seluruh dunia. Dan Martin Luther King Jr. Statue, Collectors Museum, dan lain sebagainya. Nah, kita bahas what makes them different. Apa yang membuat mereka itu beda sekali dengan berbagai teknologi, pengembangan, mindsetnya, apapun itu. Yang pertama itu culture atau
kebudayaan mereka. Mereka lebih pada individualisme, jadi ini yang saya harus lakukan. Jadi mereka bertanggung jawab untuk melakukan itu, membuat mereka itu lebih jaga, lebih hebat. Jadi tidak ada mengharap dia yang bikin dia yang berterada itu. Jadi mereka lebih pada individualisme, untuk mereka mau bikin sesuatu bikin. Itu yang mereka pahamnya mereka ada di situ. Yang berikutnya ada sistem pendidikan. Mereka lebih pada interaktif. Jadi di dalam kelas itu tidak ada yang tidak bicara. Semua orang harus bicara. Diskusi apa semua itu di dalam kelas. Jadi lebih pada interaktif, sehingga pemikiran mereka itu lebih maju, lebih pada menggali sesuatu yang mereka tidak mengerti, sehingga di dalam kelas itu kelas aktif karena ada interaksinya. Yang ketiga, semuanya start with question, pertanyaan, why, kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu. Jadi apapun itu mereka memulai dengan kata why, tidak ada what. Contohnya begini, apa itu adalah motor. Jadi sampai di situ pertanyaan penjelasannya. Tapi mereka dengan why, kenapa ada motor, berarti alasannya ada ini, sehingga membuat mereka itu menggali sesuatu itu lebih pada alasan kenapanya, bukan apanya. Dan awareness of people, kesadaran manusia itu sangat tinggi sekali. Satu contoh, buang sampah. Kalau tidak ada tempat sampah, mereka isi dalam mereka punya saku. Satu contoh yang membuat mereka itu sadar sekali akan kehidupan mereka, lingkungan dan lain sebagainya. Semuanya serba online, lingkungan yang nyaman, situasi yang sangat nyaman, dan menurut saya mereka sangat aman. Walaupun media heboh begini-begini, tapi menurut saya memang aman sekali. Itu yang saya rasa. Oke, sekarang kita bahas tentang campus life atau kehidupan kampus. Jadi teman-teman semua, mahasiswa mereka sendiri menciptakan suasana belajar sendiri. Di kampus itu tidak ada bicara banyak, omong kosong nggak sampai terada itu. Semua fokus menciptakan suasana belajar sendiri. Bawa HP, bawa laptop, bawa buku, semua di perpustakaan, duduk cerita pun juga yang related atau yang ada hubungannya dengan mata kuliah, sehingga mereka punya inovasi sendiri begitu. Yang berikutnya adalah kerapian. Rasa ini bukan tolak ukur. Mereka bisa pakai leher bulat kah, celana potong kah, bisa ke kampus. Karena bagi mereka itu bukan satu ukuran atau tolak ukur, tapi awareness of student. Mereka tahu diri. Oh, saya harus begini. Itu yang mereka ini. Tapi aturannya itu, contohnya seperti aturan berpakaian. Mereka bisa ke kampus pakai sendal, bisa. Dan yang berikutnya adalah relasi dengan dosen. Jadi dosen sebagai mereka punya teman, dan seperti kita punya kakak dosen yang sangat akrab dengan kita seperti itu. Jadi tidak ada iya terada, tapi kakak atau bapak atau prof atau ini. Jadi relasinya itu teman diskusi seperti itu. Dan yang berikutnya adalah kejujuran akademik. Mereka sangat bagus sekali dalam atau jujur sekali dalam akademik, di mana mereka kasih tahu, oh ini kesalahannya ini kebenarannya ini bikin. Jadi lebih transparan. Dan kampus sebagai mereka punya rumah pertama. Mahasiswa itu pagi ke kampus, tinggal di kampus karena makan, minum, apa semua di kampus, habiskan waktu semua di kampus. Setelah itu di rumah hanya untuk tidur. Sehingga kreativitas mahasiswanya itu sudah luar biasa sekali. Nah, yang berikutnya adalah follow up program yang saya mau jelaskan di sini. Jadi teman-teman sekalian, ada project yang kita buat di Yukon, bawa ke DC atau presentasi kepada teman-teman semua di DC. Di mana kita presentasi semuanya di DC, dan anggotanya itu kita ada saya dari Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, juga ada Filipina. Di mana kita bawa satu project. Jika program ini terpilih, nanti base-nya itu di Thailand nanti. Nah, programnya adalah Lopet. Lopet ini adalah semacam platform di mana bantuan hukum. Jadi kita ada platform nih, orang yang punya usaha ada, tapi dia kewalahan dengan regulasi pajak dan lain sebagainya. Nah, dia bisa hubungi kita melalui aplikasi yang kita sudah buat. Nah, dengan ini kita hubungi lawyer atau kuasa hukum supaya masalahnya itu terselesai. Jadi kita seperti perantara yang menyediakan jasa supaya startupnya itu bisa pakai kita untuk menyelesaikan dia punya masalah regulasi. Itu adalah program follow up-nya kita. Dan advantages atau keuntungan daripada program ini, yang pertama adalah experience atau pengalaman kita yang sangat-sangat luar biasa. Yang kedua adalah relasi atau hubungan dengan teman-teman di luar negeri, teman-teman kita sesama ASEAN, dan wow,
Itu yang advantages, dan saya rasa masih banyak sekali yang saya bisa sharing, tapi dua ini yang menurut saya sangat-sangat penting sekali untuk saya bisa sharing. Dan jadi teman-teman, kesimpulannya adalah jalan hidup kita masing-masing sesuai apa yang Tuhan sudah rencanakan. Kalau memang bisa go overseas, jalan, gas, barang tidak ada tulang begitu. Tetapi kalau bukan jalan hidup, ya kita bersyukur sesuai apa yang Tuhan kasih atau Tuhan rencanakan dalam kita punya hidup. Jadi teman-teman, itu yang saya bisa sharing. Dari kalau ada pertanyaan bisa tanya langsung atau kita bisa diskusi dan lain sebagainya. God bless you all. Wah.